Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya ingin mengajak Anda untuk rekan-rekan petani ya, untuk membuat ini lindi, akan tetapi lindinya bukan asal-asalan ya, tapi terprogram dan terarah. Ini pada dasarnya saya menggunakan fasilitas atau cara ember tumpuk ya, ember tumpuk, karena embernya ditumpuk. Akan tetapi kalau nanti menggunakan bahan lain, apakah bisa disebut ember tumpuk? Ya udah, tidak apa-apa, silahkan mau disebut apa juga boleh, tapi yang jelas ini kita menggunakan metode ini untuk menghasilkan lindi. Jadi menurut saya adalah proses pembuatan lindi itu saja. Jadi bukan mempermasalahkan dari ember tumpuk atau pot tumpuk. Ini karena kebetulan yang saya pakai saat ini adalah pot ya, ini pot bekas, pot ya, pot bekas. Kita lihat ya, ini pot yang bawahnya saya tambah lubangnya ya. Kemudian yang satunya itu ember bekas GLF ini. Ini kebetulan saat ini saya tidak menerapkan GLF, tapi lebih fokus ke pembuatan lindi. Tujuannya sama, proses pembuatannya menggunakan pola fermentasi ala GLF juga boleh disebut seperti itu, tapi lebih efektif atau lebih efisien. Jadi saya mencari efisiensinya. Nah, ini saya berikan geronjong ya bagian bawahnya supaya tidak terlalu mudah jatuh material yang besarnya, supaya kita bisa menghasilkan lindi atau apa ini cairan hasil pemrosesan dari berbagai bahan organik. Nah, ini bahan organiknya sebagian besar adalah ambil dari pasar ya, dari minta di pedagang, karena statusnya itu limbah semua ini. Nah, kebetulan ada beberapa yang saya ambil dari tempat saya sendiri seperti ini, daun lidah buaya, kemudian daun kipait juga ini, kemudian ada batang pisang juga. Nah, langsung saja kita mulai dengan konstruksi awal ya. Konstruksi awalnya itu mungkin sedikit berbeda dengan orang lain ya dalam pola membuatnya. Ini bagian bawah akan saya isi, tapi dengan material yang tentu saja tidak mudah larut atau tidak mudah mengganggu dari keran. Ini kerannya saya posisikan di titik kurang lebih sekitar 2,5-3 cm ya, ini lubangnya ini. Untuk bagian bawahnya akan saya isi dengan sedikit pecahan batu bata ya, ini seperti ini. Tujuan utama adalah memberikan support mineral, walaupun ndak mungkin bisa larut banyak, akan tetapi lumayan bisa mengisi lah. Paling tidak itu ada mineral yang bisa masuk di dalam POC yang kita buat atau lindi yang kita buat ini. Bukan cuma batu bata, tapi dengan cangkang telur sekalian. Jadi kita harapkan nanti mineralnya bukan cuma berasal dari batu bata saja, melainkan juga berasal dari cangkang telur yang berupa kalsium tinggi. Ini karena apa? Karena nanti lindi yang dihasilkan pasti bersifat asam. Nah, dengan keasaman itu kalsium mudah sekali larut. Nah, ini kita manfaatkan dengan pengisian kalsium, bahan kalsium maksud saya, berupa cangkang telur. Karena kebetulan saya punya banyak cangkang telur yang dikumpulkan. Kebetulan keluarga kami suka menggoreng telur ya. Jadi kita kumpulkan, nah seperti ini. Ini kita lakukan penghancuran sedikit ya, tidak terlalu signifikan. Tujuannya agar dia nanti kan
mengendap di bagian bawah, nanti terkontaminasi dengan lindi. Akhirnya sebagian, walaupun tidak terlalu banyak ya, karena memang proses pelarutan kalsium itu bisa dengan mudah dan langsung spontan apabila tingkat keasamannya tinggi. Sementara nanti tingkat keasaman yang dihasilkan oleh lindi ini tidak terlalu tinggi, sehingga nanti yang larut tidak terlalu banyak. Akan tetapi kalau setiap hari terjadi, otomatis nanti lindi yang dihasilkan tetap saja akan menghasilkan kalsium yang cukup untuk tanaman. Jadi kata orang Jawa, ngiras ngirus, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi nanti ada kalsiumnya, ada mineral lain yang walaupun nanti dari bahan lain ada mineralnya, tapi kalau kita lengkapi, kita tambahkan, hasilnya mungkin mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Dan kebetulan hal ini sudah saya terapkan dan hasilnya memang sangat signifikan. Oke, kita lanjutkan. Potnya ini, pot bekasnya kita masukkan. Nah, sebagai awal saya masukin daun kipait dan ini lidah buaya. Ini daun kipait dan lidah buaya ini termasuk kategori pestisida nabati. Loh, pestisida nabati kenapa kok dicampurkan di lindi, di pupuk organik? Apa ndak merusak? Apa ndak menimbulkan kematian pada mikroba? Kenyataannya di lapangan tidak. Jadi saya tetap yakin dan pede. Saya juga sudah mencoba berkali-kali, ternyata memang hasilnya lebih bagus. Ini saya masukkan dulu. Setelah kita masukkan daun lidah buaya dan kipait, kita masukkan dulu batang pisang. Tapi karena kebetulan hari ini bahannya cukup banyak ya, jadi batang pisangnya saya masukkan 1 lapis saja, sedikit ya, ndak usah terlalu banyak. Ini juga ndak saya cincang sampai halus, nanti biar terproses perlahan-lahan. Nanti biasanya setelah 2 hari nanti akan menyusut ya. Ini kalau kita paksakan, kita masukkan sekarang semua, tidak akan muat ini. Nah, setelah kita isi sebagian ya, kita pindahkan dulu ke tempat yang seharusnya, supaya nanti kalau sudah banyak ndak berat untuk memindahkan. Tadinya di sini sudah saya pindahkan ke sini. Nah, sekarang kita masukkan dulu bahan lain, antara lain ini. Ini adalah limbah bawang merah ya. Kita harapkan nanti ZPT-nya dari bawang merah ini bisa meresap juga, jadi bisa terlarut ke dalam lindi ya. Kita masukkan dulu. Jadi di samping aktivator ZPT berupa daun kipait, ini saya masukkan juga bawang merah yang berupa ZPT ya. Nanti ada air kelapa sama air cucian beras. Asumsinya nanti semua jenis ZPT-nya sudah ada, aktivatornya sudah ada, nutrisinya nanti dari yang lain. Kita lanjutkan dengan ini. Nah, ini untuk rekan-rekan, saya persilahkan untuk berkreasi sendiri sesuai dengan tujuannya ya. Kebetulan yang saya mau buat hari ini adalah paket lengkap ya, jadi berimbang. Ini ada kulit kentang. Ini kulit kentang ini mengandung kalium yang sangat tinggi. Nah, kulit kentangnya kita masukkan. Ini kebetulan ada yang kentang yang afkir juga ini. Ini bukan punya saya juga tidak beli. Ini saya meminta pada penjual kentang di pasar nih tadi.
kita masukin, kemudian kulit nanas. Nah, untuk cara memasukkannya itu ndak harus diurut ya, ndak harus diurut, dicampur jadi satu juga boleh. Jadi jangan cari yang sulit, kita cari yang mudah saja. Ini kebetulan tempatnya kan terbatas, nanti mungkin 2-3 hari baru mau turun. Jadi ini ndak semua bahan nanti saya masukkan ya, sebagian yang mewakili saja untuk sementara waktu, kemudian yang lain nanti besok. Mungkin enggak saya ikut sertakan gambarnya, yang penting Anda tahu prosesnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian ini limbah pisang. Limbah pisang berupa tangkai dari buah pisang ya. Kemudian ada buah pisang yang rusak, ada yang mentah juga. Ini mengandung fosfor dan kalium yang tinggi ini ya, untuk yang bagian ininya, buah sama tangkai batang pisang, tangkai buah pisang. Untuk nanas tadi ya, ini kandungan fosfor sama nitrogen yang relatif tinggi. Ini nanas ini seperti itu. Dan di dalam nanas ini secara alami mengandung ini boron. Jadi kalau kita menggunakan bahan salah satunya adalah nanas, kita pastikan proses dari sirkulasi nutrisi yang akan terjadi pada tanaman nanti sangat cepat dan sangat bagus, efektif, karena ada nanas. Karena nanas itu mengandung boron. Jadi dengan adanya boron itu menjamin sirkulasi atau transportasi dari nutrisi itu bisa dipastikan sampai ke bagian ujung-ujungnya, jadi lebih cepat dan lebih efektif gitu. Yang terakhir ini bukan terakhir ya, sorry, ini ada bawang putih, kulit bawang putih ya. Kemudian ada jeruk juga. Ini jeruk ini fungsinya adalah untuk memberi efek agar baunya tidak terlalu menyengat, bau busuknya bisa berkurang. Dan ini juga termasuk salah satu dari pestisida nabati ya, jeruk itu. Mulai daun, buah atau kulit buahnya. Nah, ini kebetulan ada serainya juga tadi, sengaja saya ambil ya. Nah, ini ada tomatnya juga. Nanti kalau misalnya rekan-rekan mau membuat lindi khusus untuk pembuahan, Anda boleh menyertakan buah. Jadi buah-buah busuk atau buah-buah afkir atau buah-buah yang masih muda boleh dimasukkan ke dalam ini ember tumpuk atau prosesor dari lindi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia sudah penuh, bahan organik padatnya sudah cukup ya. Akan tetapi kayaknya nggak afdol kalau kita tidak memanfaatkan limbah rumah tangga ya. Jadi bahan padatnya kita tambahkan. Bahan padat limbah rumah tangga ini berupa nasi, ampas kelapa, ada ini jajanan yang tidak termakan ya, kebetulan tidak termakan ya, jadi bukan tidak mau makan. Nah, sekarang kita tengok dulu sebentar untuk bahan. Nah, ini kita lihat ya, untuk bahan berupa nasi bekas nasi ya, bisa dapur. Kalau kita biarkan beberapa hari di luar ruangan, nantinya akan timbul ini, kita perhatikan jamur ajaib ya. Ini jamur ajaib yang warnanya biru, tentu Anda sudah mengenali ya kan. Ini adalah, kita zoom ya, ini adalah jamur trichoderma.
Jadi kita harapkan nanti ada trichodermanya juga, ada pestisida nabati yang bisa membantu melindungi tanaman dan seterusnya. Kita harapkan nantinya akan jauh lebih bermanfaat ya. Apalagi nanti kita tambahkan leaf mold ya. Kita tambahkan leaf mold sebelum kita berikan bantuan bahan organik yang cair ya. Jadi ini yang padat dulu, habis ini saya ambilkan leaf mold. Nah, ini dia leaf moldnya sudah saya ambilkan. Jadi pengurainya kita tidak perlu membeli lagi, semua serba gratis ya. Ini leaf mold juga saya tangkarkan sendiri di dalam pot-pot atau di bawah pohon ya. Kemudian trichodermanya sudah dapat dari sisa nasi yang didiamkan beberapa hari ya. Ya kan. Nah, ini jadi metode ini sengaja saya upload, sengaja saya bagikan ke rekan-rekan ini supaya apa? Supaya kita bisa mendapat manfaat segratis mungkin ya. Jadi ini metode ini adalah metode yang betul-betul gratis. Oke, kita lanjutkan, kita isi dengan bahan organik cair sekarang. Ini kan organik padat ya. Kalau kita biarkan seperti ini saja, maka akan sangat lambat prosesnya untuk bisa mendapatkan lindi ya. Jadi kita butuh bahan organik cair. Nah, ini bahan organik cairnya. Salah satunya adalah air cucian beras. Ini kebetulan sekitar 6 atau 8 liter ya, 6 sampai sekitar 5 liter saja ini. Ternyata sekitar 5 liter ya. Oke. Setelah kita aduk dulu ya supaya nanti endapannya bisa ikut serta. Nah, di dalam air cucian beras ini juga terdapat mikroorganisme pengurai. Di samping itu terdapat ZPT juga ya. Jadi ZPT-nya berupa auksin sama vitamin B1. Nah, ini setelah kita masukkan, kita harapkan nanti terjadi kelembapan yang cukup signifikan di dalam media ini. Sekarang kita ambil lagi bahan organik cair, yaitu sisa ikan atau limbah ikan ya. Nah, ini limbah ikan ini saya tadi minta ke penjual ikan fresh di pasar ya. Kebetulan yang dijual adalah ikan laut. Jadi ini limbahnya berupa cairan yang terkontaminasi tentu saja ya, dengan darah dari ikan laut ya. Ini seperti ini, kita masukkan dulu sebagian ya. Ini saya juga minta ya, mereka itu nanti kesulitan membuangnya. Seringkali mereka mau membuangnya juga susah. Jadi kalau diminta malah orangnya senang. Ini limbah ikan dari pasar ini sungguh luar biasa karena ada kandungan darahnya. Darah, kemudian jeroannya juga. Nah, untuk membahas darah dari hewan ya, di banyak negara itu yang sudah berpengetahuan cukup luas ya, itu bahkan darah hewan itu dihargai mahal. Darah hewan beku itu kadang mereka menjual di atas 250.000 untuk 1 kilogram. Kenapa demikian? Apa sih sebab dari darah hewan itu dijual mahal? Adalah karena darah hewan itu mengandung mineral, juga asam amino yang sangat mudah atau sangat efektif untuk diserap oleh tanaman. Itulah sebabnya kalau mereka yang sudah mengerti, itu darah hewan itu sangat efektif untuk pembuatan pupuk ya.
Karena apa? Kandungan mineral sama asam amino yang terbawa oleh darah itu sangat mudah terserap oleh tanaman. Nah, ini adalah yang terakhir. Kebetulan air kelapa ini istri saya yang biasanya meminta ke penjual sayur ya, penjual sayur yang air kelapanya jelek dikumpulin, nanti dapat 2 hari 3 hari baru diambil sama istri saya. Ini tadi sisanya dari ikan itu ada sisik-sisiknya ya. Tidak apa-apa, ini kita masukkan dulu. Bagaimana jika air kelapa atau limbah ikan itu tadi kita tidak punya? Ya cobalah cari di pasar, nanti insya Allah ada lah. Nanti minta, atau kalaupun beli air kelapa juga murah kalau di tukang penjual kelapa ya. Biasanya kadang-kadang 1 liter cuma Rp2.000. Tapi usahakan kalau tidak ada ya udah, ndak usah memaksakan untuk membeli. Yang penting arahnya sudah benar. Nanti pakai air cucian beras ya, untuk membuat bahan menjadi gratis. Nah, ini setelah seperti ini bisa kita lakukan untuk menutupnya. Nah, ini kita tutup ya. Kita tutup, kita kasih penindih supaya tidak terjadi terbang ini tutupnya, supaya nanti kalau pas ada angin kan ada pemberatnya. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan supaya prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Tentu saja kita sebagai petani pinginnya prosesnya lebih cepat ya, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Nah, ini caranya mudah sekali. Ini saya kasih contoh yang satu ini ya, yang sudah berjalan. Ini kebetulan sudah ada panenan, ini lindinya sudah kita ambil karena ini sudah 2 minggu lebih ya. Nah, untuk supaya lebih mudah dalam proses tersebut, maka kita ambil saja lindinya sebagian ya. Seperti tadi kan sudah kita campurkan dengan bahan organik yang cair. Nah, ini kita ambil kurang lebih 1 liter atau 2 liter, 1,5 liter atau 2 liter boleh. Nah, ini anggap saja sudah sesuai dengan yang saya sampaikan ya. Karena apa? Karena kita jaga kelembapannya supaya tetap basah atau lembab ya. Ini kalau sudah lembab seperti ini cepet banget ini. Ini proses 2 minggu itu sudah seperti ini, sudah hancur semua ini. Ini tinggal nunggu beberapa hari lagi supaya terus-menerus turun cairannya. Nah, ini dalam proses ya, seperti yang barusan tadi itu setiap 2 hari, setelah 2 hari kita bisa ambil cairannya, kita tuangkan ke dalam media yang di atasnya. Hal ini adalah bertujuan agar bahan organiknya ini bisa lembab terus dan mudah sekali berprosesnya. Coba kita cek ya, siapa tahu nanti ini sudah cukup. Nah, ini kita cek. Nah, ini ada airnya ya. Ini nanti setelah 2 hari atau 3 hari kita ambil airnya, kita masukkan ke sini, kita ratakan ya, seperti ini. Nah, berapa lama kita melakukannya? Kita melakukan selama 2 minggu di tahap awal. Tiap hari juga boleh dilakukan seperti ini. Supaya apa? Supaya memastikan kelembapannya bagus dan prosesnya bisa lebih cepat. Nah, bagaimana setelah sudah menjadi hasil, berapa dosis yang kita gunakan? Nah, saya biasanya
biasanya ya ini nanti terserah sama Anda, atau Anda boleh ukur kepekatannya melalui ppm, berapa ppm nanti yang biasa Anda gunakan. Kalau saya sarankan itu adalah perbandingan 1:100 sampai dengan 1:500. Begitu, tergantung kepekatan dari bahan organik yang kita gunakan. Nah, untuk proses nanti setelah 2 minggu kita boleh mulai kumpulkan ke dalam satu wadah ya. Kita pisahkan, jangan kita biarkan di dalam ember tumpuk ini atau dalam pot tumpuk ini. Jangan kita biarkan di situ. Setelah 2 minggu proses, kita carikan wadah seperti ini, kita ambil ya, kita masukkan ke dalam wadah. Usahakan nanti setelah 2 minggu baru kita gunakan. Supaya apa? Lindinya sudah matang betul. Kalaupun mau dipakai untuk bahan dasar, misalnya Anda mau buat apa ini, PSB, boleh, silahkan langsung dijemur saja, atau Anda tambahkan dengan terasi sama telur, boleh, silahkan. Atau mau engkel seperti ini saja juga bisa. Dan ini kandungannya juga sudah sangat luar biasa. Kalaupun mau disandingkan dengan PSB standar saja ya jauh lebih pekat ini, lebih bagus inilah untuk nutrisinya. Jadi kalau mau dimanfaatkan menjadi PSB, ini bisa dijemur. Jadi langsung seperti ini tiap hari, seperti saya ini tiap hari kena panas ini. Walaupun tidak full 1 hari penuh, enggak, tapi tetap kena 2 jam, 3 jam sampai 5 jam kena sinar matahari. Ini biasanya prosesnya lebih cepat, biasanya 2 minggu. Nah, setelah kita lalui seperti ini, artinya apa? Kurang lebih sekitar 1 bulan itu sudah bisa jadi. Nah, itulah proses pembuatan lindi versi saya ya, yang dimulai dari start sampai selesai kurang lebih 1 bulan, atau selambat-lambatnya 1,5 bulan lah sudah bisa dipakai dalam kondisi maksimal. Nah, ini untuk penyimpanan lindi ini cukup seperti ini bisa lama, bisa sampai 1 tahun, 2 tahun juga bisa dipergunakan. Untuk kelanjutan dari bahan organik yang belum saya masukkan karena tempatnya penuh, ini saya lanjutkan besok atau lusa saya masukkan. Jadi begitu caranya, tidak perlu dipaksakan. Nanti setelah 2 minggu kita stop, kita hentikan, kita tunggu lindinya sampai selesai, sampai finish. Jadi sampai habis lindinya, sampai kering bahan organik padatnya, sampai kering. Nanti bahan organik padatnya kita pakai kompos, kita pergunakan untuk memupuk langsung, insya Allah juga nanti bermanfaat. Jadi dua versi pupuk kita dapatkan, pupuk lindi, pupuk cairnya, kemudian pupuk padatan kering yang sudah jadi. Ini tinggal menunggu kering ya. Jadi ini tinggal menunggu kering. Oke, demikian share saya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat tentang proses pembuatan lindi ini. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.